Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Medi Salviana dari Universitas Muhammadiyah Tangerang Prodi Akuntansi. Nah, di kesempatan kali ini dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pemilihan model regresi data panel pada analisis regresi data panel, serta cara atau tutorial dalam pengolahan datanya menggunakan aplikasi eViews. Nah, masih sama dengan video sebelumnya, kita masih menggunakan aplikasi eViews. Di video kali ini dalam teknik pemilihan model regresi data panel kita masih menggunakan aplikasi eViews. Nah, sebelum kita mencoba cara pengolahan datanya nih menggunakan aplikasi eViews, sebaiknya kita mencari tahu dulu nih tentang teknik pemilihan model regresi data panel. Terdapat uji apa saja sih di dalam teknik pemilihan model regresi data panel ini. Nah, maka dari itu kita simak dulu ya penjelasannya. Oke teman-teman, sebelum kita mencoba cara pengolahan datanya menggunakan aplikasi eViews, di sini saya akan menjelaskan dulu nih tentang teknik pemilihan model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Nah, dalam teknik pemilihan model regresi data panel ini terdapat 3 uji. Yang pertama ada uji Coe, ada uji Hostman, dan uji Lagrange multiplier. Nah, dimana seperti yang teman-teman bisa lihat nih di layar bagiannya, untuk uji Coe ini dia menguji antara common effect model dengan fixed effect. Lalu untuk uji Hostman, nah dia ini menguji fixed effect dengan random effect model. Dan sedangkan untuk uji Lagrange multiplier sendiri, dia menguji antara common effect model dengan random effect model. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang pemilihan model regresi data panel ini. Yang pertama itu ada uji Coe. Nah, uji Coe ini digunakan untuk memilih model yang digunakan. Apakah dia sebaiknya menggunakan model common effect model atau dia sebaiknya menggunakan fixed effect atau FEM. Nah, pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitasnya atau probnya, yaitu di mana cross section F dan cross section C square-nya. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat nih di layar untuk hipotesisnya. Nah, untuk hipotesis H0-nya, nah dia ini modelnya mengikuti common effect model atau CEM. Nah, jika probabilitas cross section dan cross section C square-nya itu nilainya lebih besar daripada alfanya ya, yang itu sebesar 0,05. Lalu yang kedua itu untuk hipotesis HA-nya. Nah, di mana model ini mengikuti fixed effect model atau FEM. Jika probabilitas untuk cross section F dan cross section C square-nya ini nilainya itu lebih kecil daripada alfanya atau sebesar 0,05. Nah, lalu yang kedua itu ada uji Hostman. Uji Hostman itu apa sih? Nah, uji Hostman ini adalah uji yang digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan model fixed asset atau FEM atau menggunakan random effect model atau REM. Nah, pengujian ini dapat dilihat dari nilai probabilitas atau prob untuk yang cross section randomnya dengan hipotesisnya seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Untuk hipotesis H0-nya nih modelnya mengikuti random effect model atau REM. Nah, jika nilai probabilitas atau prob untuk cross section randomnya ini nilainya lebih besar daripada alfanya atau sebesar 0,05. Lalu untuk hipotesis HA-nya, nah model ini mengikuti fixed effect model atau FEM. Nah, jika probabilitas atau prob cross section randomnya ini nilainya lebih kecil daripada alfanya atau sebesar 0,05. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu ada uji Lagrange multiplier. Nah, untuk uji Lagrange multiplier ini digunakan untuk menguji antara model random effect model atau RM dengan common effect model atau CEM. Nah, pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas Bruch-Pagan dengan hipotesis yang seperti teman-teman bisa lihat di layar. Itu untuk hipotesis H0-nya nih, jika modelnya ini mengikuti common effect model atau CEM. Nah, jika nilai probabilitas atau
prop untuk cross section Bruce Paganya ini nilainya lebih besar daripada alfanya ya, yang itu sebesar 0,05. Lalu untuk HA-nya modelnya mengikuti random effect model, di mana REM jika nilai probabilitas atau cross sectionnya atau Bruce Paganya ini nilainya lebih kecil daripada alfanya yang sebesar 0,05. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba cara pengujian teknik pemilihan model regresi data panel, yaitu ada uji Cow, uji Hosman, dan uji Lagrange multiplier. Nah, untuk uji Cow ini yang pertama itu uji Cow ya. Nah, langsung aja kita coba tutorial cara pengolahan datanya untuk uji Cow ini dengan menggunakan program eFuse sama seperti yang kemarin. Nah, yang pertama itu kita masuk ke nama persamaan IQ01-nya dalam profile ini ya. Kita klik. Nah, di dalam IQ01 ini kita klik estimate. Nah, pastikan untuk panel optionnya ini untuk cross sectionnya kita pilih yang fixnya ya. Kita pilih yang fix, lalu nah pastikan untuk panel optionnya ini untuk cross sectionnya kita pilih yang fix, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik view. Di dalam view kita klik yang fix atau random effects testing. Nah, di sini kita pilih yang rather than fix effect likelihood ratio. Kita pilih. Nah, maka akan muncul hasil perhitungannya seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Nah, di sini berdasarkan hasil perhitungan di layar ini, nilai probnya ini untuk cross section F dan cross section chi-square-nya ini jelas lebih besar daripada alfanya ya. Untuk prob yang cross section F-nya ini nilainya sebesar 0,8568, lebih besar daripada alfanya yang sebesar 0,05. Lalu untuk cross section chi-square-nya juga nilainya sebesar 0,7235 ini lebih besar dari alfanya yang tadi nilainya 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa common effect model atau CEM lebih layak digunakan dibandingkan dengan fixed effect model FEM. Oke, selanjutnya kita akan mencoba uji Hosman. Nah, untuk uji Hosman ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau RM atau fixed effect model FEM. Nah, langsung saja kita coba. Di sini untuk uji Hosman-nya, yang pertama kita klik nama persamaannya IQ01-nya. Nah, lalu kita masuk ke estimate. Nah, di dalam estimate ini pastikan untuk panel optionnya di yang cross sectionnya ini kita pilihnya yang random ya. Nah, pastikan di jendela panel optionnya ini untuk cross sectionnya kita isi yang random, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita klik yang view, kita pilih fix random effect testing, lalu kita pilih yang correlated random effect Hosman test. Nah, maka akan muncul hasil perhitungannya seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di sini, nilai probnya untuk si cross section randomnya ini lebih besar daripada nilai alfanya, yaitu untuk prob cross section randomnya mendapatkan nilai 0,7551. Nah, jelas nilai ini lebih besar dari alfanya ya, yang tadi sebesar 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa random effect model R atau RM ini lebih layak dibandingkan fixed effect model atau FEM. Nah, oke, selanjutnya kita akan mencoba uji Lagrange multiplier. Nah, untuk uji Lagrange multiplier ini digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau RM atau common effect model atau CEM. Nah, langsung saja kita mencoba pengujian uji Lagrange multiplier ini di dalam aplikasi eFuse. Nah, yang pertama kita pilih, klik nama persamaan IQ01-nya. Nah, lalu kita klik estimate.
Di dalam estimate ini pastikan untuk cross sectionnya kita pilih yang non. Di jendela panel optionnya ini ya, pastikan untuk cross sectionnya ini kita pilih yang 0, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik view, kita klik fix atau random effect testing, kita pilih yang omitted random effect atau language multiplier. Nah, maka akan muncul tampilan perhitungannya seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Nah, untuk hasilnya ini berdasarkan perhitungan yang teman-teman bisa lihat, untuk cross sectionnya ini, untuk branch pagannya, jelas ini nilainya lebih besar daripada alfanya ya. Untuk cross section Bruce Pagan ini dia mendapatkan nilai 2,031052. Nah, nilai ini jelas lebih besar daripada nilai alfanya yang tadi 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa common effect model CEM lebih layak digunakan dibandingkan random effect model atau RAM. Oke teman-teman, kita sudah di akhir video. Tadi kita sudah menjelaskan tentang apa sih teknik pemilihan model regresi data panel. Nah, dari 3 teknik yang tadi sudah kita coba kelola di aplikasi Views, mendapatkan kesimpulan nih, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, mendapat kesimpulan model regresi data panel yang digunakan. Yang pertama, untuk uji code-nya itu untuk pengujian CEM atau common effect model dengan FEM atau dengan fixed effect model itu mendapatkan hasilnya itu yang dapat diuji adalah CEM atau common effect model. Lalu yang kedua, untuk uji Hostman, pengujian antara RRM atau random effect model dengan FEM atau fixed effect model, dia ini dapat hasilnya itu adalah RRM atau random effect model. Nah, lalu yang ketiga, untuk uji language multiplier ini antara pengujian CM atau common effect model versus dengan RRM atau random effect model ini mendapatkan hasilnya yaitu adalah CM atau common effect model. Nah, maka dapat disimpulkan nih berdasarkan hasil dari ketiga pengujian yang tadi sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang akan digunakan dalam uji hipotesis dan persamaan regresi data panel adalah model common effect model atau CEM. Nah, oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di dalam penjelasan di video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.